Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Muhammad Fikri Amin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nada adzan. Nada adzan itu biasanya mengikuti dengan nada-nada tilawah ya. Sama persis. Hanya bedanya kalau misalkan adzan itu hanya menggunakan satu makom dan makomnya itu tetap stagnan dan nggak berubah-berubah gitu. Tetapi kalau misalkan yang sudah bisa memvariasikan itu akan lebih rame gitu suara azannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan sedikit lah untuk bagaimana biar kita kuat azan juga yang lama. Bagaimana kita kuat azan dan apa saja sih yang harus diperhatikan dalam azan. Yang pertama, kalau misalkan seseorang azan itu suka terlewatkan itu yang namanya tajwid atau huruf-hurufnya gitu. Contohnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadinya Hu Akbar, bukan Hu Akbar. Kemudian ada juga yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu juga salah karena dalam pengucapan Allahu Akbar itu setelah akbar itu menggunakan harokat dhammah. Jadinya kalau misalkan ingin disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cuma sedikit contoh. Dan ini juga saya melaksanakan video ini, membuat video ini di jam berapa sih ini? Jam 11:18. Jadi yang lain udah pada tidur. Kemudian kalau misalkan azan yang kedua itu kita juga harus menempatkan tajwid yang benar lagi. Kan yang tadi termasuknya banyak yang salah. Ada lagi yang biasanya kesalahan di syahadat. Contohnya apa ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan yang benar nih. Kalau yang salah suka asyhadu an la ilaha illallah. Itu udah salah dan maknanya pun salah, berubah gitu. Kemudian juga masih ada lagi sangat banyak di pengucapan huruf shin ash itu biasanya orang mengucapkannya asyhadu an la, bukan asyhadu an la gitu. Jadi cuman ngambilnya shinnya doang, asyhadu an la. Itu kan salah ya. Kita udah tahu itu salah. Jadi kita harus mengintrospeksi lah bagaimana azan kita, apakah itu ucapannya salah gitu. Kemudian juga ada yang di bagian syahadat rasul itu kan syahadat shinnya suka ada yang salah tuh. Asyhadu anna Muhammadar tuh ro-nya ada yang panjang. Saya juga pernah mendengar kasus seperti ini. Jadi kasus seperti ini tuh mungkin kebanyakan orang yang azan itu terlena dengan lagu-lagunya, padahal seharusnya itu lebih mengutamakan yang namanya tajwid dan makharijul huruf. Soalnya akan merubah makna gitu. Yang saya khawatirkan dan yang saya takutkan itu adalah merubah makna dari kalimat-kalimat yang ada pada azan tersebut. Kemudian kita bagaimana sih latihan nadanya gitu. Kalau misalkan kita mau latihan azan seperti itu, kita itu pertama menggunakan suara yang pelan-pelan saja. Gak usah terlalu kencang gitu. Soalnya kalau misalkan kita masih pertama kali baru latihan itu biasanya kita malu ya. Rasa malu itu akan keluar. Dan kalau misalkan pertama kali mau latihan, kita dengerin dulu
adzan siapa yang mudah kita tiru, dan adzan siapa yang sekiranya enakan juga dan kita mudah tiru gitu. Pertama mulai dari nafasnya itu mudah, terus juga nadanya juga nggak terlalu banyak cengkok, itu yang mudah. Nah setelah itu baru deh kita merekam suara kita, atau enggak kita latihan dulu, ikutin aja dulu, kita sambil setel nih, setel, nah kita dengerin gitu. Itu kan bakalan membuat kita teringat dulu nadanya lah. Kemudian setelah kita sekiranya udah ingat nih, kita coba rekam suara kita. Bagi yang pertama kali atau yang jarang merekam suaranya itu ngerasa jijik lah dengar suara adzan, suara sendiri gitu, nyanyi atau adzan atau lagu-lagu lain lah, itu juga memang seperti itu sih. Tapi kalau misalkan untuk latihan, kita itu harus sering merekam suara kita sendiri. Agar apa? Karena ketika kita merekam suara sendiri, kita bakalan tahu di mana sih kita letak kesalahan kita. Nah ketika kita merekam dan kita play lagi, kita dengarkan kembali, kita samakan dengan yang aslinya gitu, apakah sama. Nah kesalahannya di mana, baru kita bisa rubah. Di situ perkembangan akan terus bertambah. Nah itulah sedikit tips adzan ya. Kemudian juga ada satu lagi, masalah pernafasan. Untuk masalah pernafasan itu sangatlah mudah ya. Kalau pernafasan itu tinggal kita nikmatin saja dari hidung, habis itu simpen di perut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ini juga masih sisa banyak ini. Jadi kita harus sering biasakan gitu. Tarik dari hidung, tahan dulu, kemudian baru kita lantunkan. Ya, jadi setelah kita tahan, lantunkan gitu. Biar kita itu kuat untuk adzan agak lama. Ya, adzan juga jangan lama-lama, karena adzan lama-lama itu salah. Adzan lama-lama itu salah kan ya. Jadi segitu aja mungkin dari saya, tips awal lah. Nanti insyaallah saya akan berbagi seputar nada-nada adzan dan bagian-bagian cengkoknya yang saya akan paparkan dengan ketukan tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.